pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Priscilla Yarika Musandi dengan NPM 1910631080 kelas 2A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Verina Meliasanti, SS MPD. Baik, kali ini saya akan mengapresiasi salah satu novel yang berjudul Return to Me. Sebelumnya, saya akan membacakan identitas buku. Judul buku Return to Me, penulis Mursal Fahrezi. Penerbit adalah Buana Ilmu Populer, tahun terbit 2017, jumlah halaman 122 halaman. Saya akan membacakan sinopsis dari novel ini. Hubungan Kania dan Abdi kandas perlahan. Mereka saling menjauh dan menghindar, tetapi mereka masih bersahabat hingga akhirnya Abdi memilih untuk menjalani hubungan asmara dengan salah satu sahabat Kania, yaitu Reina. Kania yang tak mengharapkan Abdi lagi hanya bisa menahan perasaan cemburu saat Abdi bersama dengan Reina. Namun ternyata Abdi menyimpan rahasia terdalam saat ia bersama dengan Reina. Abdi berterus terang kepada semua orang bahwa ia masih mencintai dan mengingini Kania. Dan akhirnya pun Kania luluh hingga membuat Kania terjerumus dalam hubungan terlarang tersebut. Dan akhirnya pun cinta menghancurkan mereka. Kania akhirnya kehilangan sahabat terbaiknya, yaitu Reina, dan ia pun harus melepaskan Abdi karena Abdi memilih untuk pergi dari sisinya. Unsur intrinsik yang terdapat dalam novel ini adalah 1. Alur. Alur dalam cerita ini merupakan alur campuran, karena pada bagian awal mengisahkan tentang kejadian di masa sekarang, pada bagian berikutnya mengisahkan kejadian di masa lalu dan kembali lagi kepada masa sekarang. Kedua adalah latar. Latar dibagi menjadi dua, yaitu latar tempat dan latar waktu. Latar tempat adalah SMA Persada, lebih detailnya kelas perpustakaan, kantin, dan taman belakang sekolah. Rumah Kania, rumah Abdi, rumah Baim, rumah Reina, restoran, sebuah butik, dan gedung hotel. Dan kemudian adalah latar waktu. Latar waktu di sini merupakan latar waktu siang hari dan malam hari. Ketiga adalah tokoh dan penokohan. Tokoh-tokohnya adalah Kania. Kania memiliki sifat yang pencemburu dan egois, sehingga ia memutuskan hubungannya dengan Abdi. Selain itu, Kania memiliki sifat yang setia, yakni ia setia selalu berada di sisi sahabatnya Reina, dan Kania setia menunggu Abdi. Abdi memiliki sifat yang pantang menyerah dan setia, yakni Abdi setia akan perasaannya kepada Kania dan juga ia pantang menyerah untuk mendapatkan kembali Kania. Baim. Baim adalah seorang yang pantang menyerah untuk mendapatkan Kania, berada di sisinya, dan ia adalah orang yang tulus dalam melakukan segala sesuatu. Reina. Reina memiliki sifat yang setia kepada sahabatnya, yakni Kania, dan juga Reina adalah orang yang lapang dada karena ia mengikhlaskan Kania bersama dengan Abdi. Mama Papa Reina memiliki sifat yang sama-sama egois karena ingin bercerai tanpa memikirkan perasaan Reina. Keempat adalah sudut pandang. Sudut pandang dalam cerita ini adalah sudut pandang orang pertama, tokoh sampingan. Karena dalam kisah ini, setiap tokoh bercerita tentang dirinya atau bersama-sama dengan tokoh yang lain menceritakan kejadian-kejadian yang dialami. Kelima adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Keenam adalah tema. Tema yang diangkat dari kisah ini adalah antara cinta dan persahabatan. Dan yang terakhir adalah amanat. Bahagia bukan berarti harus memiliki orang yang kita sayangi, tapi bahagia adalah ketika orang yang kita sayangi menemukan kebahagiaan yang sebenarnya.
konflik yang ada dalam novel ini adalah ketika Abdi berterus terang terkhusus kepada Reina bahwa ia masih menyukai Kania dan Kania pun masih memiliki perasaan yang sama. Dan penyelesaian konflik adalah ketika Reina mulai mengikhlaskan bahwa Kania bersama dengan Abdi. Novel ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah memiliki alur yang mudah dipahami serta gaya bahasa yang sederhana sehingga para pembaca mampu mengerti dengan cepat makna dari cerita tersebut. Jika kekurangannya adalah ada beberapa kesalahan dalam penulisan sehingga dalam suatu kalimat memiliki makna yang berbeda dari seharusnya. Saya merekomendasikan novel ini karena novel ini memiliki penggunaan bahasa yang sehari-hari dan gaya bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami ceritanya, khusus bagi remaja. Dan juga walaupun ini tentang percintaan, novel percintaan, tapi ada nilai-nilai moral yang terselip di dalamnya sehingga kita bisa petik untuk kehidupan. Yang terakhir adalah saya akan membacakan kutipan yang ada dalam novel ini. Kania, aku gak tahu kemana jalan pulang, tetapi andaikan kamu tahu bahwa jalan pulang adalah ke arahku, aku masih ada di situ. Adi. Sekian apresiasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.